Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan pemaparan materi mengenai sistem dan prosedur deposito. Yang pertama ada daftar isi, yaitu ada 6 poin yang akan saya bahas. Yang pertama definisi deposito, yang kedua karakteristik deposito, yang ketiga ada syarat dan perbedaan deposito, yang keempat ada jenis-jenis deposito, yang kelima ada perbedaan jenis deposito, dan yang terakhir yang keenam yaitu adalah perhitungan deposito. Baik, yang pertama definisi deposito. Deposito adalah produk bank yang memberikan bunga lebih tinggi dari simpanan biasa. Bila Anda menyimpan uang tersebut dengan jangka waktu tertentu, simpanan deposito hanya bisa ditarik setelah jangka waktu tertentu. Deposito adalah produk bank yang memberikan bunga lebih tinggi dari simpanan biasa. Bila Anda menyimpan uang tersebut dengan jangka waktu tertentu, simpanan deposito hanya bisa ditarik setelah jangka waktu tertentu. Yang kedua, yaitu karakteristik deposito. Karakteristik dari deposito yaitu yang pertama, deposito dapat dicairkan setelah jangka waktu berakhir. Yang kedua, deposito yang akan jatuh tempo dapat diperpanjang secara otomatis atau automatic rollover. Yang ketiga, ada deposito dapat dalam mata uang rupiah maupun dalam mata uang asing. Selanjutnya, yang ketiga ada syarat dan perbedaan deposito. Syarat dan perbedaan deposito, yaitu ada 3. Yang pertama, perbedaan syarat bank. Tiap bank memiliki syarat yang berbeda-beda. Secara umum, syarat utama yang diperlukan adalah kartu identitas seperti KTP, SIM, atau paspor. Yang kedua itu ada perbedaan dana minimal deposito. Tiap bank juga mensyaratkan dana minimal yang berbeda-beda. Ada yang minimal 1 juta rupiah, ada yang minimal 10 juta rupiah, dan pada umumnya minimal dana yang ditempatkan antara 8 sampai 10 juta rupiah. Yang ketiga, ada perbedaan jangka waktu deposito, yaitu jangka waktu deposito berbeda-beda pada setiap bank. Jangka waktu deposito biasanya 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Semakin lama jangka waktu biasanya bunga depositonya semakin tinggi. Lalu yang keempat ada perbedaan bunga deposito. Bunga deposito itu berbeda-beda setiap banknya, namun pada umumnya lebih tinggi daripada simpanan biasa. Agar deposito aman, pastikan bunganya tidak lebih dari bunga yang dijamin oleh LPS atau lembaga penjamin simpanan. Selanjutnya yang kelima yaitu keamanan deposito. Secara umum, deposito di bank aman karena dijamin oleh lembaga penjamin simpanan atau LPS. Yang terakhir, jumlah maksimum uang yang bisa disimpan. Jumlah maksimum uang yang disimpan di bank tersebut, tabungan, dan ditambah dengan depositonya tidak boleh melebihi batas jaminan lembaga penjamin simpanan. Batas maksimum uang yang dijamin adalah 2 miliar rupiah dari LPS atau lembaga penjamin simpanan. Selanjutnya yang keempat yaitu jenis-jenis deposito. Yang pertama ada deposito berjangka, time deposit, yaitu adalah simpanan yang pencairannya dilakukan berdasarkan jangka waktu tertentu. Jangka waktu mulai dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan sampai dengan 24 bulan untuk deposito berjangka. Diterbitkan dengan mencantumkan nama pemilik deposito, dan setiap deposan atau orang yang berdeposito diberikan bunga yang besarnya dan waktu pembayarannya sesuai dengan yang berlaku di masing-masing bank. Pembayaran bunga deposito dapat dilakukan setiap bulan atau setelah jatuh tempo sesuai dengan jangka waktunya. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai maupun non-tunai. Lalu kepada setiap deposan dengan nominal deposito tertentu dikenakan pajak penghasilan dari bunga yang diterimanya. Lalu pencairan deposito sebelum jatuh tempo umumnya dikenakan denda. Itu untuk deposito berjangka. Selanjutnya untuk sertifikat deposito atau certificate of deposit, yaitu sertifikat deposito mirip dengan deposito berjangka. Bunga pada sertifikat deposito diperhitungkan dan dibayar di muka, sedangkan deposito dibayar saat jatuh tempo. Sertifikat deposito diterbitkan atas tunjuk bukan atas nama, sehingga bisa dipindah tangankan dan diperjualbelikan. Lalu sertifikat deposito tidak dapat diperpanjang otomatis dan bisa dicairkan
pada saat jatuh tempo oleh pemegang sertifikat. Sertifikat deposito dapat digunakan sebagai hadiah untuk keluarga, sahabat, atau relasi. Karakteristik sendiri dari sertifikat deposito itu yaitu merupakan simpanan yang diterbitkan dengan jangka waktu yang sama, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Sertifikat deposito diterbitkan atas unjuk dalam bentuk sertifikat tanpa mencantumkan nama pemilik deposito. Lalu, sertifikat deposito juga dapat diperjualbelikan kepada pihak lain. Dan pembayaran bunga sertifikat deposito dapat dilakukan di muka tiap bulan dan atau pada saat jatuh tempo baik tunai maupun non tunai. Untuk deposito on call itu berbeda dengan deposito yang lain ya. Itu dengan panggilan gitu. Lalu ARO atau automatic rollover. ARO ini yaitu sistem perpanjangan deposito secara otomatis setelah jatuh tempo. Perpanjangan dilakukan untuk jangka waktu dan nominal yang sama. Lalu ada ARO Plus adalah sistem perpanjangan deposito dan bunga secara otomatis setelah jatuh tempo. Nominal deposito yang baru sama dengan nilai nominal sebelumnya ditambah bunga deposito. Lalu yang kelima ada perbedaan jenis deposito. Perbedaannya yaitu saya mengangkat dua deposit ya, yaitu time deposit dan certificate of deposit. Yang pertama time deposit itu dibuka atas nama dan nominalnya bebas, tidak bisa diperjualbelikan, bunga dibayar di belakang, bisa di dalam bentuk kurensi rupiah dan falas atau valuta asing, dan yang terakhir bisa diperpanjang secara ARO atau automatic rollover. Kemudian perbedaannya yang pada certificate of deposit yaitu dibuka atas tunjuk, nominal ditentukan oleh pihak bank, bisa diperjualbelikan, bunga dibayar di muka, hanya bisa dalam bentuk kurensi rupiah dan tidak bisa diperpanjang. Lalu ada perhitungan deposito yang terakhir. Perhitungan deposito ada dua, yang deposito berjangka dan sertifikat deposito. Yang pertama itu pokok dikali jangka waktu dikali suku bunga dalam persen. Lalu bunga per hari sama dengan 365 hari. Yang kedua yaitu sertifikat deposito yaitu value face dikali 365 hari. Proses sama dengan atau face value. 365 ditambah persen kali jangka waktu dan 1 tambah persen dikali jangka waktu dibagi 365 hari. Ini contoh fisik dari deposito seperti ini. Bisa dilihat. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.